Testing strategi trading biasanya perlu waktu yang lama, apalagi kalau kita pengen tes dengan data yang banyak. Di video ini kita akan belajar cara simulasi trading dengan strategi EMA Cross. Di sini kita bisa ubah berapa jumlah saham yang bakal kita beli setiap kali trading. Terus ada initial capital, ini adalah modal awal yang kita punya, yang bakal dipakai pas trading nanti. Jadi kalau setelah testing jumlahnya bertambah, artinya strateginya itu bisa profit ya. Terus di bagian sini kita bakal tampilin win rate atau berapa persen strategi ini profit dari jumlah total trade yang kita ambil. Seperti yang kita tahu, nggak ada strategi yang tanpa loss. Jadi win rate ini angkanya bakal jauh kurang dari 100%. Kalau 100%, antara datanya yang kurang banyak atau itu scam ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini berapa probabilitas yang wajar untuk strategi ini. Kalau mau lebih detail lagi, kita juga bisa munculin info penting tentang hasil simulasi kita. Ada count atau jumlah total trading di periode yang kita pilih, mean atau rata-rata, standard deviation, dan seterusnya. Terus di bawahnya, kita juga punya berapa dolar yang kita dapat untuk setiap trade-nya. Di sini ada yang positif, itu artinya trading ini ngasih profit. Sebaliknya ada yang negatif, artinya Anda kurang beruntung. Setelah itu, yang lebih seru lagi kita bisa lihat perubahan jumlah total cash kita. Jadi kita bisa perhatiin modal kita, apakah naiknya anteng-anteng aja, malah nyungsep, atau kayak roller coaster. Mantap kan? Ingat like video ini dan tonton sampai habis ya. Di sini kita bakal pakai sebagian besar kode yang udah kita buat sebelumnya. Buat teman-teman yang baru di channel ini, bisa nonton video-video saya sebelumnya setelah video ini ya. Jadi intinya kita perlu import library yang kita perlu. Terus di bagian main ini kita ambil input dari user di sidebar. Di sini kita isi share amount dan initial capital untuk simulasi trading kita. Terus kita bisa kasih header seperti ini, dan disclaimer juga, ini tutorial programming dan resiko trading ditanggung masing-masing ya. Terakhir lengkapi dengan info strategi tradingnya juga. Sekarang kita bisa ambil data dari saham yang kita mau dengan function get ticker data ini. Jadi kita perlu lengkapi data EMA-nya, setelah itu buat candle figure dengan tambahan garis EMA yang kita dapat tadi. Bikin daftar trade-nya dengan function ini, lengkapi ticker data kita dengan daftar trade-nya. Terus tambah titik-titik di mana kita ambil posisi trade dengan function ini. Oke, sekarang kita ke tahap simulasi trade-nya. Kita bikin function simulate EMA cross trading dan simpan hasilnya di variable simulation result. Jadi di function ini kita bakal pakai daftar trade yang kita punya buat tentuin seberapa besar profit atau loss dari setiap trade itu. Terus kita pakai hasil simulasinya di function get simulation summary ini. Dari function ini kita bakal dapat win rate, data frame hasil simulasi, figur hasil simulasi, dan figur akumulasi total modal kita setelah simulasi trading. Figur-figur ini bakal kita pakai untuk nampilin chart yang kita perlu. Setelah itu kita ubah win rate-nya jadi string biar nanti setelah di display jadi lebih bagus. Sekarang kita bisa display semua hasil yang kita punya. Jadi pertama kita bikin tulisan seperti ini dan nama sahamnya. Terus display win rate, dan kita juga bisa tampilin data-data penting seperti rata-rata, standar deviasi, dan lain-lain dengan gampang. Caranya tinggal pakai function describe ini karena hasil simulasi kita dalam bentuk data frame. Berikutnya kita mau tampilin chart selisih harga saham pas beli dan jual dari hasil simulasi tadi. Jadi bisa ketik seperti ini. Mirip dengan sebelumnya, kita tampilin chart atau grafik perubahan jumlah modal awal yang kita punya. Dan terakhir, daftar trade dan candlestick chartnya. Sip, sekarang kita masuk ke dalam implementasi functionnya. Yang pertama adalah function simulate EMA cross trading. Sesuai dengan namanya, di sini kita pengen simulasi apa yang bakal terjadi kalau kita trading dengan daftar trade yang kita punya. Jadi di dalam parameter ini kita perlu terima daftar trade yang kita punya. Terus kita bisa bikin variable results untuk nampung hasil simulasinya. Dan untuk di awal-awal kita set buy price ini value-nya 0 dulu. Sekarang kita bisa bikin loop atau perulangan buat simulasi trade tersebut. Kita perlu cek apakah tipe trade-nya itu adalah buy atau sell. Tipe trade-nya bisa kita ambil dari indeks ketiga dari baris daftar trade ini. Kalau tipenya adalah buy, kita update harga beli atau buy price-nya. Harga ini bisa kita dapat dari indeks nomor 1 dari baris trade ini. Kalau bukan, artinya itu tipe sell. Dan akan masuk ke kondisi elif atau else if ini. Kita cek apakah harga buy-nya bukan 0, jadi kita set harga jualnya seperti ini. Setelah itu kita tinggal kurangi harga jual dengan harga beli. Di sini udah otomatis kalau harga belinya lebih rendah, angka ini akan negatif atau kita rugi. Dan di bagian ini, teman-teman juga bisa lihat prosedur trading di simulasi ini. Kita hanya jual kalau sebelumnya udah pernah beli sahamnya. Jadi kita nggak pernah short sahamnya di sini. Nanti kalau teman-teman mau tambahin biar bisa short, ada stop loss atau take profit itu juga bisa. Tinggal ubah kode di function ini sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Selisih dari harga jual dan harga beli ini kita masukkan ke variable results dengan metode append. Begitu terus sampai setiap baris di dalam daftar trade itu sudah diperiksa semua. Terakhir kita return results-nya. Setelah simulasinya selesai, kita udah punya hasil simulasinya nih. Sekarang kita pengen nampilin hasil simulasinya dengan beberapa tampilan. Yang pertama adalah win rate. Terus detail seperti rata-rata atau mean, standard deviation, minimum maksimum, dan lain-lain. Ada juga chart di mana kita bisa lihat setiap trade-nya itu apakah cuan atau rugi. Dan mungkin yang lebih penting buat teman-teman yaitu perubahan dari jumlah modal yang kita punya setelah simulasi trading. Karena kita nggak mau kan strategi yang kita pilih itu malah bikin rugi di jangka panjangnya.
Di sini kita perlu hasil simulasi, jumlah saham yang akan ditransaksikan tiap kali trading, dan modal awal pas trading. Pertama, kita bisa bikin variable array ini buat nampung jumlah modal setiap trade. Jadi jumlah ini bisa bertambah atau berkurang. Kita ubah hasil simulasi tadi jadi array dengan bantuan NumPy. Kita ubah supaya bisa lebih gampang nentuin win rate-nya seperti ini. Lumayan ringkas ya, cuma dengan satu line ini udah bisa dapat win rate-nya. Terus kita ubah hasil simulasi tadi jadi data frame juga. Ini tujuannya supaya kita bisa gampang nampilin detail seperti rata-rata, minimum, maksimum, dan lain-lain. Dengan cara metode describe yang kita pakai di main function. Sekarang kita bikin chart untung rugi di setiap trade-nya. Caranya gampang, bisa tinggal bikin scatter plot seperti ini. Jadi sumbu X adalah trading pertama, kedua, dan seterusnya. Dan sumbu Y itu tinggal ikutin apakah selisih harga jual beli tiap trade-nya positif atau negatif. Lanjut ke chart perubahan jumlah modal, kita masukkan modal awal di variable ini dengan metode append. Pas awal-awal kita pakai total uang yang kita punya itu sama dengan modal awal yang kita input di sini. Terus kita loop setiap baris di hasil simulasi itu. Dan update total modalnya dengan mengalihkan jumlah lembar saham yang kita input dengan angka yang kita dapat di simulasi tadi. Contohnya kalau di hasil simulasi kita hitung $2 dan kita input jumlah saham yang rencana kita beli itu 5 lembar. Jadi dengan modal $100, angka yang dikasih bakal $100 ditambah 2 kali 5. Jadi totalnya adalah $110. Dan setiap kali loop, kita masukin perubahan total modal ke dalam variabel ini. Setelah itu kita bikin versi data frame dari variabel akumulasi account value ini. Karena setelah ini, kita mau tampilin chartnya. Mirip kayak yang di atas, kita bisa kasih sumbu X dan Y seperti ini. Terakhir kita return win rate, data frame hasil simulasi, figure untuk chart hasil simulasi, dan chart untuk akumulasi modalnya. Oke, sip. Sekarang kita bisa coba run aplikasinya. Di sini kita coba ubah periode datanya jadi lebih banyak. Coba 100 hari ya. Ya, ternyata error. Setelah cek dokumentasi, ternyata batas maksimalnya 60 hari. Kalau mau interval kurang dari 1 jam. Jadi memang penting ya kita cek dokumentasi. Untuk testing ini kita bisa set intervalnya jadi 1 jam. Supaya bisa dapat data lebih dari 60 hari. Misalnya kita tes 600 hari atau sekitar 2 tahun. EMA-nya bisa dibiarin seperti ini. Dan jumlah saham setiap trade dan modal awalnya juga udah oke. Jadi kalau kita lihat hasil simulasinya, untuk saham Microsoft, win rate-nya nggak begitu tinggi, kurang dari 50%. Tapi kita jangan lihat cuma dari win rate-nya ya. Kalau kita lihat detailnya di table ini, rata-ratanya masih positif. Minimumnya pun lebih rendah dari maksimal. Artinya, strategi ini kemungkinan bisa ngasih profit di jangka panjang. Kalau kita scroll lagi, kita bisa lihat dari chart ini, setiap kita profit, itu jumlahnya cenderung lebih tinggi daripada kita loss. Buat mastiinnya lagi, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat pergerakan modal awal kita. Di akhir simulasi, modal awal kita bertambah sekitar $100 untuk setiap satu saham yang kita trade. Dari awalnya $10.000, sekarang jadi $10.100. Hey, that's pretty good. Tapi jangan keburu senang dulu ya teman-teman. Kalau kita lihat chart ini, dibanding dengan strategi yang klasik yaitu buy and hold atau beli terus udah diamin sampai sekarang, kalau kita cuma buy and hold itu profitnya sekitar $190. Di awal kita beli sekitar 130 dan di akhir kita jual sekitar $320. Jadi strategi buy and hold untuk kasus ini lebih banyak profitnya dibanding EMA Cross. Tapi apakah artinya strategi EMA Cross itu nggak ada gunanya? Sebagai calon data scientist, kita sebaiknya investigasi lebih lanjut. Risiko dari buy and hold adalah pas ada resesi atau krisis ekonomi. Harga saham akan turun dalam waktu yang tidak menentu. Bisa kita lihat contohnya di bulan Februari 2020. Bulan ini pas mulai corona ya. Kalau kita pakai strategi EMA Cross, kita udah jual di atas ini. Tapi buat yang pakai buy and hold atau beli terus diamin, harga sahamnya bakal anjlok sampai sini. Dan kalau harga sahamnya turun terus, strategi buy and hold ini bakal rugi makin besar. Sekarang coba kita ubah ke saham yang trennya nggak naik seperti ini. Kita bisa coba saham IBM. Kita langsung ke chart ini ya. Di sini kita bisa lihat kalau pakai strategi buy and hold, tapi coba lihat fluktuasinya. Sangat dahsyat ya teman-teman. Kita bandingkan dengan hasil simulasi strategi EMA Cross. Di akhir simulasi, kita rugi sekitar $18 per saham. Tapi titik terendah rugi kita cuma sekitar $10 per saham. Kalau pakai strategi ini, memang nggak profit di akhir. Tapi kesehatan jantung lebih terjamin ya. Jadi intinya, tiap strategi punya plus dan minus masing-masing. Ada yang ngasih profit lebih tinggi, tapi fluktuatif dan bikin berdebar-debar. Tapi ada juga yang lebih kalem, cuma mungkin profitnya lebih kecil. Dengan aplikasi yang kita buat ini, kita jadi bisa lebih jelas ngelihat karakter dari kedua strategi yang kita bahas tadi. Buat teman-teman yang perlu tahu cara setup awal aplikasi ini, bisa nonton video di playlist ini.